membahas suku musik, salah satu pembahasan dalam furu'iyah fikih yang mungkin perdebatan itu tidak akan ada habisnya ila yaumil qiyamah. Saya di sini akan menjelaskan sesuai dengan referensi yang saya dapat dan yang saya pelajari, dan insya Allah di sini masih sesuai dengan ajaran Quran dan ajaran sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi gini, di dalam kaidah usul fikih ada kaidah gini, al-wasail bihukil maqasid. Semua perkara itu ya tergantung dengan niatnya. Pekerjaan yang Anda lakukan, ibadah, apakah itu mahdoh ataupun ghairo mahdoh yang Anda lakukan, ya itu tergantung dengan niatnya. Anda berangkat ke masjid, tapi niatnya untuk menggunjing, untuk membicarakan keburukan orang lain, maka itu dosa. Tapi kalau misalnya Anda berangkat ke clubbing, tapi niatnya untuk sholat kayak Gus Miftah, nah itu pahala. Jadi semua itu tergantung dengan niatnya. Termasuk yaitu musik. Musik ini ya tergantung dengan niatnya. Yang pertama misal, kita kalau misalnya mengklaim musik ini haram, itu bagus. Kenapa? Karena waminan nasi mayastahil hadisi yudila angsabili wa yatahidu wazwa. Jadi supaya Quran ini dipelajari, semakin dibaca, semakin dipahami, dan supaya orang-orang itu lebih fokus terhadap Quran dan meninggalkan semua musik yang lain. Karena memang secara psikologi juga kita tahu kan, kalau kita dengar musik, apalagi dengarnya sering, ya kayak musik dengar dari TikTok, pasti dikit-dikit terngiang-ngiang, dikit-dikit terngiang-ngiang. Ketika lagi sedih, pasti akan menyanyikan musik. Ketika bahagia, pasti menyanyikan musik. Ketika kecewa, pasti menyanyikan musik. Jadi hidup kita itu kalau misalnya musik itu terlalu dihalalkan, akan terus dipenuhi dengan lantunan-lantunan musik. Maka itu sangat disayangkan oleh agama. Karena efeknya Quran ini bisa ditinggalkan. Makanya banyak pondok-pondok Quran yang mengharamkan musik kepada santrinya. Supaya apa? Supaya mereka itu lebih fokus untuk mendengarkan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, dan untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Karena ya dulu juga Sayyidina Umar sering membaca buku-buku dari Yunani untuk menelaah gitu. Lalu Allah menurunkan ayat awalam yakin an azal kitab. Jadi kata Allah, Muhammad, beritahu kepada orang muslim, apakah Quran ini tidak cukup untuk buat engkau baca, dan engkau itu malah membaca kitab-kitab yang lain. Ya, itu salah satu efek di positifnya diharamkannya musik, supaya Quran ini tidak ditinggalkan. Karena kan di dalam surat Al-Furqan Nabi mengatakan, ya Rabbi indakum ittakhadzu hadzal Qur'ana mahzura. Ya Allah, kaum-kaum saya banyak yang meninggalkan Al-Quran. Yang kedua, bagaimana musik itu dihalalkan? Pertama ada dalil. Dulu Nabi itu sering mendengarkan para sahabat membaca Al-Quran. Salah satu sahabatnya yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Nabi membacakan suara Abu Musa al-Asy'ari begitu indah, beliau mengomentari, laqad utitu mizmaron mimmazamin li ahli. Ketika saya mendengarkan suara Musa al-Asy'ari, kata Nabi, seakan-akan saya diberikan suatu seruling seperti serulingnya Nabi Daud gitu. Yang mana ketika Nabi Daud itu mempunyai suara yang indah. Nah, Nabi sering menyerupakan suara Nabi Daud itu dengan seruling. Karena Nabi Daud itu suaranya suka dipakai untuk berzikir, bahkan banyak suara yang di dunia ini yang memakai untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tergantung dengan niatnya aja. Sampai kita tahu bahwasannya di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, yang mana salah satu ayat akhirnya was-syu'ara'u yattabi'uhu alam tara anna zikra hadiyan wa annahum yaqulu ma la yaf'alun illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa dzakarallaha katsiran wa antasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamuna qad lamu ayyam. Jadi memang ketika Allah mengomentari para syu'ara, para penyair, para penyanyi, memang itu yang pertama itu dikomentari oleh Allah orang-orang yang jelek, karena kebanyakan penyanyi itu ya orang-orang ngajak bermaksiat. Bahkan orang-orang Arab itu mempunyai tradisi menyewa suatu penyair supaya membuat lagu untuk membuli temannya, untuk membuli musuhnya. Banyak wa annahum yatubun la yatub, para penyair itu sering mengatakan mustahil. Tapi tetap itu ada istisna. Jadi ada istisna, ada pengecualian, ada ikhrajul hukmi, yaitu pengecualian ilal ladina amanu wa 'amilus shalihat wa tawazzakarallaha katsiran wa antasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamuna min dalamuna falaibu. Tetap ada istisna, kecuali orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan mengerjakan saleh wa dzakarallaha katsiran. Dan itu masa kita berani mengharamkan orang-orang yang menggunakan musik untuk mengunjungi Rasulullah? Masa kita mengharamkan orang-orang yang menggunakan musik untuk mengingat Rasulullah? Bahkan kita juga tahu, dulu ketika Nabi datang ke Ansar, ke Madinah, Nabi itu disambutnya dengan tola al-badru alayna dengan menggunakan musik. Masa kita berani mengharamkan? Banyak para wali yang mereka menjadi wali dengan para musik gitu, ahli sufi gitu, banyak itu dengan musik. Masa kita berani mengharapkan supaya itu? Nah, jadi ini tergantung dengan niatnya gitu. Ketika Prahandak, beliau itu merasakan kecapean
susahnya melawan orang-orang kafir dalam bulan Ahzab. Nah, itu salah satunya adalah ada apa ya, syair yang dinyanyikan oleh beliau, yakni doanya itu apa ya, Allahumma law anta ma talayna wala tasanadaqna wala salayna fa'anzilna sakinatan alayna wasabbit aqdamana illa qaina illa balagha alayna inna qadabu fisnatan abanana. Ya Allah, lau anta lana kailina, kalau misalnya ini bukan karena engkau, kita tidak akan diberikan hidayah. Kalau misalnya engkau tidak ada, tidak akan diberikan hidayah, karena hidayah itu dari Allah. Wala tasadaqna al-sawaina, kita juga bakal sedekah, gak bakal sholat. Fa'anzalna sakinata alaina, maka turunkanlah ketenangan untuk melawan musuh kita. Wasabit aqdamana, dan mudah-mudahan kita itu diberkokoh hatinya, diberkokoh rahmatullahnya untuk melawan musuhnya. Jadi itu doa Nabi untuk menggunakan suatu sairan. Nah, kita juga tahu ada terjemahan Al-Quran, Ibu Abdas, beliau mengatakan, saya itu sering Anda katakan dalam Al-Quran yang sering saya tidak tahu maknanya apa. Ketika saya mempelajari syair orang yang Arab dulu, saya jadi tahu maknanya itu. Sehingga dia mengatakan asyi'ru bimadnil Arab. Yang namanya syair itu adalah dinaum Arab, kesastraan bahasa Arab yang ada di dalam sairan, yang ada di dalam Al-Quran. Banyak di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata yang tidak dikenal, kayak kata awan gitu, yang dia mengetahui maknanya itu dari syair gitu, dari orang-orang Arab gitu. Jadi musik itu ada yang ada apa ya, tergantung dengan niatnya gitu. Kalau misalnya Anda mau mengharamkan, itu ada positif dan negatifnya gitu ya, semuanya juga yaitu tergantung dengan niatnya aja ya.